Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari di Kitabul Adab, ya, adab Islami tentunya yang dimaksud. Adab Islami itu jadinya kan hidup dengan hidup secara Islam, itulah kan jadinya beradab Islami itu hidup secara Islam, hidup Islami lah gitu ya jadinya. Masih bab karena panjang bab ini ternyata nih ya, bab ke-39 yaitu babu husnil khuluq, bab husnul khuluq, dimana intinya gitu ya sudah bisa kita pahami saya kira ya. Intinya khuluq itu adalah apa yang tertanam di dalam hati yang kemudian itu akan muncul menjadi amal. Nah, kalau husnul khuluq, kalau khuluqnya yang benar berarti ya, khuluqnya yang sebutannya khuluqnya yang baik, yang benar, yaitu Al-Quran garis miringnya Islam yang ditanamkan di dalam hati. Nah, itu yang nanti muncul di Al-Quran atau Islam itu nanti akan muncul, akan diamalkan, muncul menjadi amal. Dan kalau itu dari amal itu gitu ya, dari khuluq Al-Quran atau Islam, ya berarti ini amalnya itu mengamalkan ajaran Islam. Nah, kalau itu dibiasakan itu kan menjadi tadi kan menjadi pola hidup, menjadi ini hidupnya itu hidup secara Islami, ya, itulah al-akhlaqul karimah. Kebetulan baru kemarin ya, kalau di dalam Kitabul Akhlaq yang kemarin itu kan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja ketakaburan. Ini tidak bicara amal hadis ini, di dalam hati. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja ketakaburan. Nah, itu khuluq yang ada di dalam hati. Sebetulnya kan bagaimana amalnya? Ya ada khuluqnya, itu berarti itu nanti yang akan muncul menjadi amal. Nah, ini ya diulas sedikitnya, kebetulan diingat yang kemarin Rasulullah SAW menyabdakan demikian ya, di dalam tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja ketakaburan. Nah, ini khuluq berarti ini adanya di dalam hati. Ya semestinya itu kan, makanya ini husnul khuluq itu adalah khuluq yang baik, khuluq yang benar gitunya, yang ditanamkan di dalam hati, yaitu kan ya, kemarin juga sudah disampaikan, diulang sedikitnya. Aisyah ditanya khuluq Rasulullah itu apa? Aisyah menjawabnya kan, bukankah kamu suka membaca Al-Quran? Iya, itulah khuluq Rasulullah. Jadi di dalam hati Rasulullah itu tidak ada yang lain, itunya tidak ada yang lain. Khuluq Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Maka amalnya, amal Rasulullah SAW itu ya pasti kan berasal dari khuluqnya, yaitu Al-Quran. Nah, dan Rasulullah SAW itu seperti kata Aisyah ya, Rasulullah SAW itu apabila sudah melakukan suatu amal maka beliau akan melaksanakannya, mengerjakannya sampai akhir hayat. Itu akhlak berarti. Rasulullah SAW itu apabila sudah melakukan sesuatu maka akan beliau kerjakan sampai akhir hayat.
namanya sudah menjadi akhlak. Nah itulah al-akhlakul karimah. Dan ternyata kemarinnya di Tahdzibul Akhlak itu kan pintu surga itu adalah al-akhlakul karimah. Ada sedikit saja sebesar debu saja ketakaburan di dalam hati itu akan menghalangi, artinya akan menghalangi seseorang untuk berakhlakul karimah. Karena kalau meskipun sebesar debu katakanlah itu ada di dalam hati, yaitu jadi khuluk, berarti akan muncul jadi amal. Meskipun sebesar debu berartinya penyakit hati bukan hanya takabur, sebetulnya apapun itu penyakit hati yang manapun kalau ada di dalam hati akan muncul jadi amal. Nah kalau Rasulullah SAW itu kan khuluknya jelas, yang benarnya seperti yang diterangkan oleh Aisyah tadinya. Khuluk Rasulullah itu apa? Bukankah kamu suka membaca Quran? Iya, nah itulah khuluk Rasulullah. Maka semuanya amalannya berasal dari Al-Quran. Nah sekarang ini hadis yang ke berapanya nih ya? Yang kedua, baru hadis kedua. Ini semuanya ada 8 nih ya. Jadi agak panjang memang bab ini ya, hadisnya pun ada 8. Dan terutama ya barusan ya, kenapa sengaja sihnya saya ulang lagi. Bukan akhlak sebetulnya yang apa namanya, kalau misalnya kalau seperti penyakit jasad nih ya, misalnya ada orang yang demamnya tinggi lalu dikasih penurun panas, itu kan demam itu akibat, jadi ada penyakit lain yang akibatnya suhu badan naik, lalu suhu badannya diturunkan, penyakitnya diobati nggak? Nanti juga naik lagi, berarti kalau seperti itu karena itu akibat. Yang saya tahunya biasanya kalau demam tinggi itu pasti ada radang lah gitu di bagian tubuh yang mana gitu, akibatnya suhu naik. Kalau diturunkan suhunya, radangnya nggak diobati ya percuma. Jadi kalau bicara akhlak itu berarti harus dari sini, berarti akar permasalahannya yang harus yang harus dikoreksi, yang harus diluruskan, yang harus dibenahi itu dari khuluknya, nanti akhlak itu akan mengikuti. Nah kalau akhlak itu akan mengikuti, karena akhlak itu, amal itu pasti itu berasal dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah kalau hadis kemarin kan ternyata gitu kan, hanya sebesar debu saja tetap ini akan muncul jadi amal. Kalau kemarin khusus kan hadisnya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja ketakaburan. Ini kan akar, ini kan akarnya, ini kan sumbernya. Selama takabur itu di dalam hatinya ada, meskipun sebesar debu, nanti itu akan muncul jadi amal. Nah berarti kan harus, ya tentu saja harus seperti Rasulullah SAW menanamkan, menumbuhkan gitunya, mengokohkan Al-Quran sebagai khuluknya yang ada di dalam hati, dan itu membersihkan yang lainnya. Tidak ada tempat gitulah yang bagi yang lain untuk ikut tumbuh di dalam hati, karena Rasulullah SAW itu hanya berartinya hanya menanamkan Al-Quran di dalam hatinya. Kalau di ibarat lahan, jadi lahan yang ada di dalam hatinya itu habis semuanya dipakai ditanami Al-Quran, yang lain nggak ada. Nah kalau yang sudah menanamkan Al-Quran di dalam dirinya tapi yang lain juga masih ada, kurang berarti nih, kurang pemeliharaan mungkin lah,
kurang pemeliharaan, kurang perawatan gitu ya. Sehingga di dalam hatinya selain Al-Quran juga masih ada yang lain, masih ada riya lah, masih ada takabur lah, masih ada penyakit hati yang lain. Berarti ini kurang maksimal, berarti nih menanamkan, merawat, memelihara Al-Quran sebagai khuluq. Nah, sehingga yang lain itunya masih saja ikut gitulah tumbuh di dalam hati. Nah, hadis yang kedua pendek nih hadisnya. An Jabirin radhiyallahu anhu yaqulu ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Pendek hanya sekian nih redaksi hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Nabi SAW itu tidak ketika diminta sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Itu ya terjemahnya kurang lebihnya. Nabi SAW itu apabila diminta sesuatu, diminta apapun itu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Nah, ini perlu penjelasan nih ya, dan memang nggak terlalu banyak juga. Terutama nih ya, terutama ini menggambarkan karena ini bukan hanya sekali, bukan hanya sekali-kali. Jadi bukan hanya sekali, bukan hanya sekali-kali. Ini menggambarkan seperti itulah Rasulullah SAW. Artinya sudah menjadi bentuk diri Rasulullah SAW. Nah, ini bukan hanya sekali, bukan hanya sekali-kali, tapi ya seperti itulah Rasulullah SAW. Yaitu yang barusannya oleh Jabir bin Abdullah dikatakan Nabi SAW itu tidak diminta sesuatu ya. Ya nerjemahannya ya bahasa Indonesia apa bolit ya. Masuk ila Nabi SAW, tidaklah Nabi SAW itu diminta an syai'in qattu, tentang apapun, faqala kemudian beliau menjawab tidak. Ini menunjukkan bentuk dirinya, jadi bukan hanya sekali Rasul seperti ini, bukan hanya sekali-kali, tapi ya seperti itulah Rasulullah SAW. Apabila diminta sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Nah, ini di sini masalahnya gitu ya. Diminta gitu ya, diminta itu diminta apa? Sebetulnya di dalam hadisnya dengan kata syai'in yang kalau menurut ilmu nahwunya nakiroh, ini menunjukkan umum. Artinya Rasulullah SAW itu tidak pernah diminta apapun. Kemudian beliau mengatakan tidak, itu tidak pernah. Apalagi yang ya, misalnya surat ini surat Al-Ma'un ya, namanya surat Al-Ma'un. Di mana surat Al-Ma'un itu isinya terbagi menjadi dua. Yang awal itu orang-orang kafir yang oleh Allah disebutkan di dalam ayatnya itu yukadzibu biddin. Itu kan awal surat Al-Ma'un itu kan aro'aitallazi yukadzibu biddin. Nah, kalau yang yukadzibu biddin ini yang mereka orang kafir yang terang-terangan menunjukkan kekufurannya, penolakan, pengingkarannya. Adapun yang kedua yaitu, jadi sebenarnya ayat ini gitu ya, ayat ini menerangkan bagian keduanya itu surat ini menerangkan bagian keduanya itu orang-orang munafik, yaitu dimulai dengan fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini orang munafik sebetulnya nih yang dikisahkan atau yang dimaksud oleh ayat ini.
Tapi kan banyak, katakanlah banyak itu nantinya orang Islam yang sholatnya itu seperti sholatnya orang munafik, ya sama celaka, berarti ya sama saja celaka kalau sholat demikian. Intinya nih ini, wah di sini kan banyak ini nih, banyak pemahaman, penafsiran. Sebetulnya nggak banyak, sebetulnya maknanya yang wailun, yang celaka, padahal mengerjakan sholat itu yang seperti apa gitu, mengerjakan sholat kok malah celaka. Kalau di dalam ayatnya kan allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya, nah ini sahun ini nih, banyak yang mengartikan lalai. Sementara setelah jadi terjemahan lalai juga nggak paham yang lalai itu yang seperti apa, yang bagaimana. Padahal sebetulnya hanya satu. Kalau allazina hum an sholatihim sahun itu yaitu orang-orang yang sholatnya sahun, itu seperti apa? Sholatnya tidak benar sebetulnya, dan benar mah diberi pahala. Kalau orang mengerjakan sholat dengan benar itu kan diberi pahala oleh Allah. Nah ini mengerjakan sholat gitu tapi malah celaka, sholatnya yang bagaimana ya, itu benar berarti sholatnya. Nah tidak benar itunya, sholatnya tidak benar. Tidak benar apanya? Banyak hal, bukan hanya kaifiatnya. Ya bukan hanya kaifiatnya, pokoknya ya, jadi intinya kan kalau fawailun lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sebetulnya kan bukan fi sholatihim tapi an, di ayatnya itu kan an allazina hum an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim anggaplah pada waktu mengerjakannya di dalam sholatnya. Kalau ini an sholatihim, kalau an itu secara keseluruhan, dimana dimulainya gitu, hal itu dimulainya dari bagaimana seseorang memandang dan menanggapi urusan sholat, dari situ mulainya. Kalau memandang dan menanggapi urusan sholatnya sudah tidak benar, sampai muaranya yaitu pelaksanaannya juga akan benar. Kalau menanggapinya, memandang dan menanggapi urusan sholat tidak serius, nggak akan serius sampai ke pengerjaannya pun. Tapi kalau begitunya memandang itu, menanggapi dengan serius, menanggapi urusan sholat dengan serius, pasti akan serius sampai kepada pelaksanaannya. Nah itu pakai an gitu ya, bukan fi sholatihim tapi an sholatihim, mereka yang tentang sholatnya, bukan pada sholatnya. Allazina hum an sholatihim, mereka yang tentang sholatnya sahun, nggak benar berarti ya pasti celaka kalau sholat nggak benar. Nah ininya sih yang berikutnya, allazina hum yurauna, itu kan ayatnya, yaitu orang-orang yang sholatnya itu hanya ingin dilihat oleh orang lain. Dulu yang sholatnya demikian itu orang munafik. Ya, orang munafik di zaman Rasulullah itu kan kafir sebetulnya. Kenapa mereka sholat? Karena mereka itu sudah berpura-pura menyatakan diri masuk Islam, ya harus terlihat sholat pasti. Allazina hum yurauna, ya iyalah pasti mereka harus terlihat sholat. Matakna ripuh teh sholat isya mah jeng subuh, karena kalau sholat isya kan Rasulullah suka diakhirkan. Bagi orang munafik, aduh luar biasa horeamna. Kemudian nah ini yang terakhir sih yang dimaksudnya, allazina hum yurauna wa yamnaunal
maun, dan mereka menghalangi al maun, wa yamnauna, mereka menghalangi, mereka itu tidak mau lah gitunya. Al maun itu bantuan yang hal-hal yang kecil, hal yang sepele, mereka itu tetap nggak mau berarti. Nah maksudnya di sini Rasulullah SAW itu apabila diminta tentang sesuatu, tentang apapun, Rasulullah nggak pernah mengatakan tidak. Apalagi lah gitunya hal-hal yang bersifat yang tadi al-ma'un. Apalagi hal-hal yang bersifat sepele, yang bersifat ya dianggap kecil, dianggap sepele, dianggap remeh. Apabila Rasulullah SAW diminta, bukan apabila sihnya, Nabi itu tidak pernah ketika diminta apapun beliau mengatakan tidak. Ya apalagi ya untuk hal-hal yang bersifat sepele, hal-hal yang kecil. Andai Rasulullah SAW diminta gitu hal-hal yang demikian, apalagi untuk hal kecil, hal sepele, sangat berbeda dengan yang tadi. Orang-orang munafik itu adalah wa yamnaunal maun, urusan kecil saja mereka nggak mau. Ya, urusan kecil saja mereka yamnau itu ya bisa mereka tidak mau melakukan. Bahkan kalau yamnau itu mereka itu menghalangi orang-orang untuk al-maun itu bantuan. Arti al-maun itu bantuan, tapi al-maun itu untuk hal-hal yang bersifat kecil, bersifat sepele. Ya misalnya kalau terus ngerokok gaduh seuneu teh embung masih eta mah. Pira ge meta tulung gitu hal sepele yang seperti itu ini hanya contoh sih ya. Nah, mereka itu pasti nggak mau. Nah kalau Rasulullah diminta gitu, jangankan hal sepele, Rasulullah itu diminta apapun tidak pernah mengatakan tidak. Nah bahkan ya ini diantaranya nih ya, ini kan kalau tentang khuluknya sekali lagi nih ya, ini kan judulnya husnul khuluk, bukan akhlak. Karena akhlak mah nuturkeun sebutnya teh. Kalau akhlak ya tergantung khuluk pasti. Makanya yang dimunculkan oleh Imam Bukhari di sini adalah husnul khuluknya. Kalau Rasulullah SAW kan sudah jelas khuluknya adalah Al-Quran. Nah terrealisasi menjadi amalnya itu sampai seperti ini husnul khuluk. Rasulullah SAW itu apabila diminta sesuatu tidak pernah mengatakan tidak. Mengapa? Husnul khuluknya yang mendorong demikian. Dan juga ini yang kemarin juga kalau nggak salahnya saya sampaikan, kalau menanamkan Al-Quran sebagai khuluk, kemudian Al-Quran atau ajaran Islam lahnya, karena Al-Quran itu kan ya Islam itu Al-Quran itu kitabnya dasarnya. Kalau menanamkan Al-Quran kemudian muncul menjadi amal, kemarin saya katakan bukan hanya baik dan benar nih apa yang dilakukan, tapi berpahala. Kalau berasal dari khuluknya Al-Quran, ajaran Islam, ketika muncul menjadi amal, ketika diamalkan itu bukan hanya baik dan benar nih amal, tapi juga berpahala. Sementara hidup sementara hidup di dunia itu kan hanya untuk beramal, hanya untuk mengumpulkan pahala. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah, iza matal insanu in qata'a amaluhu, apabila seseorang meninggal berhentilah dari beramal. Artinya gak bisa lagi beramal untuk mengumpulkan pahala. Begitu meninggal gak bisa lagi beramal untuk mengumpulkan pahala.
Ini yang oleh Rasulullah SAW tekankan. Ini oleh Rasulullah SAW ditekankan. Di antaranya nih, sebagai contohnya ketika di surat naon tetenya di surat bukan Al-Mujadalah, si surat naon teh anu yang ada ayat yang ini, janganlah kalian bersuara keras melebihi suara Rasulullah seperti yang biasa kalian lakukan dengan sesama gitulahnya. Kalau di hadapan Rasulullah itu gak boleh bersuara keras lebih dari Rasulullah SAW. Nah kemudian juga adanya kalau nggak salah di ayat yang menerangkan itu, nah untuk surat nanti yang yaitu janganlah kalian itu sengaja gitulahnya, sengaja datang gitu ke rumah Nabi karena ingin diberi oleh Nabi, ingin diajak makan oleh Nabi. Kalau bagi beliau ada yang demikian, ya Rasulullah mengajak wae. Apa sih yang terpikir oleh Rasulullah? Ya Rasulullah pasti akan mengajak. Apa yang terpikir oleh Rasulullah? Amal. Ini diantaranya yang pernah terjadi, ya, ada seseorang yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Beliau sedang tidak ada. Ternyata maksud kedatangan orang ini meminta makan. Aneh nu gitu teh datang ke rumah Nabi. Ada juga yang biasa ngintip-ngintip lamun nu ieu pas acara puncak pas acara puncak terjol bener. Seperti orang ini tahu gitu jam makan Rasulullah itu kapan. Ketika menjelang jam makan bertamu orang ini, ya oleh Rasulullah diajak makan, Rasulullah nggak akan pernah mengusir. Nah, pernah ada seseorang yang datang ke rumah Rasulullah, beliau sedang tidak ada, ternyata maksud kedatangannya itu ingin meminta makan. Saat itu yang menerima Aisyah. Nah Aisyah mengatakan kurang lebih mungkinnya bahasa kita, maaf, bukan tidak mau memberi, tapi kami memang sedang tidak punya apa-apa. Kalau di dalam kitab Buriko kemarin kan ya, Aisyah kan pernah 2 bulan tuh masak. Aisyah menyebutkan tuh dapur kami tidak menyala 2 bulan. Lalu selama 2 bulan itu makan apa? Memakan 2 yang hitam, bahasa nantinya memakan 2 yang hitam. Yaitu yang dimaksud adalah hanya kurma dan air. Kurma dan air itu 2 bulan Rasulullah itu seperti itu. Orang itu ya orang tadi dia memahami jawaban Aisyah gitunya. Jadi dia ini pergi dengan tangan hampa lah gitu. Oleh Aisyah nggak diberi apa-apa, memang nggak ada apa-apa. Yang ada pun gitu kata Aisyahnya, yang ada pun hanya sepotong lah mungkin, sepotong sekerat gitu, sepotong roti, itu pun jatah Rasulullah, saya nggak berani memberikannya. Orang itu paham, kemudian orang itu pergi. Ketika Rasulullah datang, ini yang selalunya ditanyakan oleh Rasulullah, ada tamu nggak? Karena pasti banyak tamu ke rumah Rasulullah. Ada tamu nggak? Ada. Apa kepentingannya? Minta makan. Kamu kasih? Enggak. Kenapa? Ya memang nggak ada. Mau dikasih apa gitulah. Aisyah kurang lebih jawabannya demikiannya. Ya mau dikasih apa? Nggak ada apa-apa. Yang ada juga sepotong roti, dan ya itu saya katakan kepada orang tadi, saya nggak berani memberikannya. Rasulullah kemudian memerintahkan, susul orang tadi, kasihkan roti ini. Ya Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk susul orang tadi, kasihkan roti ini. Nah yang terpikir oleh Rasulullah SAW itu adalah ini kesempatan beramal yang dilewatkan oleh Aisyah.
Karena itu tadinya bahwa kalau khuluknya Al-Quran, pasti yang muncul menjadi amalnya itu adalah, yaitulah Al-Quran itu ajaran Islam. Nah Rasulullah SAW itu, kalau di sini Rasulullah tidak pernah diminta atau tidak, Nabi SAW itu tidak diminta tentang apapun, kemudian beliau mengatakan tidak, itu nggak pernah. Apalagi lah gitunya kalau permintaannya hanya permintaan yang sepele, hal-hal kecil. Itu berbeda dengan orang-orang munafiknya yang tadi yang alazinahum fi sholatihim sahun, alazinahum yuraun wa yamnauna maun. Mereka itu untuk hal kecil saja mereka tidak mau melakukan. Sementara Rasulullah SAW ini, nah ini menggambarkan akhlak, berarti inilah akhlak Rasulullah SAW. Apabila diminta sesuatu apapun, tidak pernah Rasulullah mengatakan tidak. Pasti beliau akan penuhi. Karena kalau yang minta kepada Rasulullah itu enggak kenal minta yang macam-macam, betulah, apalagi meminta apa namanya sesuatu yang bersifat maksiat, nggak akan ada yang datang kepada Rasulullah meminta hal yang demikian. Maka Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tidak itu. Nah inilah akhlak Rasulullah SAW. Karena di situ ada amal, berarti karena di situ ada amal, maka Rasulullah nggak pernah mengatakan tidak. Karena menurut hadis sebelumnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mudah, paling ringan, paling gampang. Kalau untuk urusan amal nggak akan ada yang mengalahkan Rasulullah. Ini yang terpikir gitu oleh Rasulullah SAW ketika diminta sesuatu itu adalah amal. Pernah juga nih ya, ketika ada yang ya ini juga untuk menunjukkannya di dalam Islam itu bolehnya di dalam di akhir-akhir Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, di sana diterangkan tentang pinjam meminjam. Artinya bolehnya kalau seseorang itu meminjam sesuatu kepada orang lain, ya pinjam uang, pinjam itu secara ya menurut agama Islam itu bolehnya. Nah, pernah juga ada yang meminjam uang kepada Rasulullah SAW ketika beliau tidak punya uang. Nah ini yang tidak pernah mengatakan tidak. Rasulullah kemudian mengatakan, kamu datang saja kepada si Anu, pinjamlah uang sebanyak yang kamu butuhkan, katakan nanti saya yang membayar. Ya, orang itu kemudian ya pergilah kepada yang ditunjukkan oleh Rasulullah, datang kepada si Anu, katakan yang meminjam uang sejumlah yang kamu perlu, nanti saya katakan nanti saya yang membayar. Ya sampai sedemikian, itu sedemikian rupa Rasulullah SAW. Tapi kan tetap harus ngitung itu. Kalau ada yang datang kepada Rasulullah, butuh tepiran 5M, siapa? Di mana bayarna? Artinya Rasulullah punya akan sudah terbayang lah oleh Rasulullahnya kalau ini pinjamnya sekian malah terbayar lah. Ini yang datang punten we cenah menawi butuh 100 juta aing nanti teh boro-boro maneh itu urang yang sakitu mah hese, ya jangan memaksakan diri. Kalau berat itu jangan memaksakan diri. Tapi kalau yang itu karenanya masih dalam kalau untuk kasus yang seperti ini Rasulullah pernah demikian. Beliau didatangi oleh orang yang mau meminjam uang, ternyata sedang tidak punya. Rasulullah tidak pernah mengatakan ketika diminta sesuatu, tidak pernah mengatakan tidak. Saya pinjam uang, ya berarti itu kan permintaan kan kepada Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengatakan tidak. Tapi tentunya kan selama masih di dalam batas kemampuannya. Ya andai dengan contoh seperti tadi, misalnya pinjam uang lah 100 juta, aduh.
Nah, datanglah kepada si Anu itu konglomerat, pasti punya sih sekian. Katakan nanti saya yang bayar. Pas datang ke ditu teh Anu rek bayar si Anu terpercaya. Bah, mau kebayar itu sakitu mah. Kemudian juga ini masalahnya adalah nih hadis yang ini untuk menggambarkan akhlak, berarti kan ini sudah menjadi amal kan. Ya kalau bicara khuluk Rasulullah itu sudah nggak sebut teh, itu sudah jelas kalau khuluk Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah dari khuluk Al-Quran itu ini contoh akhlak, sudah menjadi bentuk diri Rasulullah SAW gitu ya. Untuk satu hal nih di dalam menurut hadis ini, apabila beliau itu diminta sesuatu nggak pernah mengatakan tidak. Nah terutama hal ini ya terkait dengan itu adalah kesempatan untuk beramal. Sementara beliau sendiri kan sangat menekankan untuk beramal, itu beliau sangat menekankan untuk beramal. Di antaranya di dalam hadis ini yang populer nih, hadis Rasulullah itu menyampaikan lah itunya, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Anu, wahai keluarga Rasulullah. Kemudian wahai Fatimah, anak kandungnya gitunya. Beramalah kalian. Ikmali gitu kalau kepada Fatimah mah. Ikmali ya Fatimah, fa innila amliku lakum minallahi syai'an yaumal qiyamah. Beramalah kamu Fatimah karena aku tidak punya kekuasaan sedikit pun gitunya atas kamu dari Allah pada hari kiamat. Atau maksudnya aku tidak bisa menolong apapun, tidak bisa menolong apa-apa di hadapan Allah. Beramalah kamu karena aku tidak bisa menolong apa-apa di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, dan yang pokok nih ya di dalam bab ini adalah ya inilah akhlak Rasulullah, ya itulah buah dari khuluk Rasulullah, di mana khuluknya itu adalah Al-Quran, Islam. Nah keluarlah menjadi amal. Di antaranya yang diterangkan di dalam hadis nomor 2 barusan, bahwa Rasulullah itu kalau diminta sesuatu tidak pernah mengatakan tidak. Ya, karena yang seperti yang tadi itunya, bahwa amal gitu, akhlak itu adalah amalnya. Akhlak atau amal itu tergantung kepada khuluknya. Khuluk di dalam diri Rasulullah itu sudah jelas Al-Quran, dan kalau itu muncul jadi amal, bukan hanya sekedar amal, tapi kalau yang berasal dari khuluk Al-Quran itu ini bukan hanya sekedar amal, tapi menjadi amal soleh, yaitu amal yang berpahala. Apabila suatu amal gitu kan, apabila suatu amal itu sudah menjadi akhlak seperti yang digambarkan di sini, Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak, artinya kan selalu. Makanya saya katakan tadi, Rasulullah seperti ini bukan hanya sekali, bukan sekali-kali, bukan. Seperti itulah Rasulullah SAW. Apabila diminta sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Itu sudah jadi akhlak namanya, sudah jadi kebiasaan, sudah menjadi bentuk diri Rasulullah seperti itu. Dan pahala tadi kan ini kalau berasal dari khuluk yang ada di dalam hatinya Al-Quran, amalnya itu bukan hanya sekedar amal, atau sebutannya mungkin bukan hanya sekedar kebaikan, tapi itu adalah amal soleh yang berpahala. Dan suatu amal itu kalau sudah menjadi biasa, yang sering saya sebutkan, sudah jadi akhlak.
amal soleh yang sudah menjadi akhlak itu namanya albirru. Puncaknya amal soleh itu kalau sudah menjadi, ya puncaknya suatu amal soleh itu kalau sudah menjadi akhlak. Beda dengan yang masih hanya sekali-kali amal yang sama, misalnya ini amal yang sama tapi melakukannya itu hanya atau apa namanya kadang-kadang atau sekali-kali, lebih banyak tidaknya, itu belum jadi akhlak. Berarti amal tersebutnya itu belum menjadi akhlak sebutannya. Makanya yang ini kan, hadis ini juga terkait juga dengan hadis ini kan. Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ya inilah akhlak. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang konsisten dikerjakan, meskipun itu amalan-amalan yang kecil. Ya inna ahabbal a'mali indallahi, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adwamuha, yaitu yang paling dawam, si terjemahan nama yang paling dawam atau yang dawam atau konsisten dikerjakan. Nah sebutannya sudah menjadi akhlak atau sudah menjadi bentuk dirinya. Ini hadis ini menyebutkan amal yang paling dicintai oleh Allah, ya pahalanya juga paling besar kan logikanya, karena Allah kan memberi pahala itu dari 10 kali lipat sampai 700 kali, kan beda-beda. Berarti setiap amal itu pahalanya mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah kalau yang paling dicintai oleh Allah amalnya pasti diberi pahala paling besar, yaitu yang dawam, yang konsisten. Nah itu sebutannya. Berarti amal itu sudah menjadi akhlak, itulah sebutannya. Itulah albiru sebutan lainnya. Albiru itu adalah puncaknya amal soleh. Kalau suatu amal itu sudah dawam, dikerjakan secara dawam, dikerjakan secara konsisten, menjadi bentuk diri. Seperti di sini contohnya yang barusan di hadis yang barusan, Rasulullah itu tidak diminta tentang apapun kemudian mengatakan tidak, nggak pernah Rasulullah demikian. Nah ini menggambarkannya, tapi kan ini sudah menjadi amal kan, ini sudah menjadi amal, ini sudah menjadi akhlak Rasulullah SAW. Nah saya katakan tadi ya kalau bicara Rasulullah SAW itu ya khuluknya kan sudah jelas kan. Khuluk Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, dan hanya Al-Quran disebutnya gitunya. Khuluk yang ada, yang ditanamkan di dalam hati Rasulullah itu adalah Al-Quran dan hanya Al-Quran. Yang lain selain Al-Quran itu tidak ada. Karena kalau selain Al-Quran itu penyakit hati, nggak ada yang lain sebetulnya. Kalau bukan Al-Quran itu yang tumbuh, yang ada dan tumbuh di dalam hati, berarti ini penyakit hati. Nah kalau di dalam diri Rasulullah itu kan nggak ada selain Al-Quran, berarti Rasulullah itu bersih dari khuluk yang lain, bersih dari penyakit hati, sehingga semua yang muncul jadi amal Rasulullah SAW itu berasal dari khuluk Al-Quran. Dan menurut Aisyah tadi, Rasulullah itu kalau sudah melakukan suatu amal maka beliau akan terus mengerjakan sampai akhir hayat. Artinya kan konsisten. Itu Aisyah mengungkapkan demikian itu ini pada ini hadis tentang 2 rakaat ba'da asar. Ini kekhususan Rasulullahnya, kalau untuk umatnya nggak ada 2 rakaat ba'da asar. Rasulullah SAW itu mengerjakan ba'da asar, awal kemunculannya atau sababul wurudnya ba'da zuhur, yang tidak sempat dikerjakan pada waktunya. Berarti asalnya Rasulullah menunda
untuk mengerjakan rawatib ba'da zuhur. Karena pada satu kesempatan itulahnya setelah selesai sholat zuhur datanglah rombongan yang membawa harta atau harta benda yang banyak. Biasanya itu gabungan zis lah mun aya nama zakat, infak, sedekah. Jadi Rasul itu setelah beres sholat zuhur, karena beliau kan tidak pernah sholat rawatib di masjid, sholat rawatibnya di rumah. Rasulullah itu rumah gigireun atau piraku tinggal ngajelang sholat rawatibnya di rumah. Nah saat itu begitu beres sholat zuhur datang rombongan tersebut, Rasulullah kemudian sibuk. Artinya kan beliau sengaja nih mau menunda untuk mengerjakan sholat rawatib ba'da zuhur. Boleh berarti asal masih pada waktunya. Ternyata ya mungkin ini juga apa namanya Allah lah yang menetapkan demikian. Ternyata Rasulullah itu terus saja tersibukkan dengan ini zisnya zakat, infak, sedekah. Masuk asar Rasulullah belum ba'da zuhur. Berjamaah sholat asar, kemudian Rasulullah SAW sholat ba'da zuhur yang belum sempat dikerjakan. Ba'da zuhur dikerjakan ba'da asar gitu kan jadinya ini. Nah kemudian para sahabat bertanya, boleh nggak kami seperti itu kalau kami mengalami hal yang sama? Artinya ba'da zuhur belum sempat dikerjakan sampai masuk waktu asar, boleh nggak kami mengerjakannya ba'da asar? Rasulullah menjawab tidak boleh. Nah kemudian setelah kejadian itu Rasulullah SAW itu jadi selalu mengerjakan 2 rakaat ba'da asar. Ini sementara tadi kan Rasulullah melarang kan boleh nggak kami mengerjakan demikian kalau kami mengalami hal yang sama? Nggak boleh. Ternyata itu awal kemunculannya ya, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat ba'da asar. Asalnya itu ba'da zuhur yang tidak sempat dikerjakan pada waktunya. Tapi sejak kejadian tersebut Rasulullah SAW itu selalu mengerjakan ba'da asar sampai beliau meninggal. Nah kemudian Aisyah mengatakan seperti tadi, Rasulullah SAW itu apabila sudah melakukan suatu amal maka Rasulullah akan terus mengerjakannya sampai akhir hayat. Akhlak namanya, itulah akhlak. Nah kembali ke hadis ini nih ya, ini jelas itu menunjukkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila diminta sesuatu beliau tidak pernah mengatakan tidak, terutama terkait kan dengan beliau sendiri yang sangat menekankan. Kalau di hadis tadi yang di hadis wahai Fatimah, di hadis itunya yang saya ingat bukan hanya kepada Fatimah, Rasulullah itu kan menyebut wahai bani anu, wahai apa namanya, banyaklah yang disebut itulahnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan itu Fatimahnya menekankan beramal. Ini kan yang ada dalam diri Rasulullah itu memandang apabila ada seseorang yang meminta, Rasulullah itu nggak pernah mengatakan tidak. Yang tadi juga yang ini nih hadis Aisyah ketika ada tamu yang meminta roti, meminta makan. Rasulullah kan memerintahkan kepada Aisyah, susul orang tadi, berikan roti tadi. Ini Rasulullah juga melihat ini Allah sedang memberikan kesempatan beramal itu kepada kamu, itulah ke Aisyah teh. Oleh kamu kan tidak dilakukan. Itu kan berarti oleh Aisyah kan kesempatan itu tidak diambil.
Rasulullah Aisyah tidak melakukan apa yang diminta orang tadi. Maka orang itu orang yang ya namanya juga orang butuh makan, minta ke sini nggak dikasih, dia akan minta kepada yang lain pasti. Orang itu akan datang kepada orang lain lalu meminta, kemudian oleh orang lain diberi, kamu yang rugi. Itulah ke Aisyah, kamu rugi, kesempatan itu malah diamalkan orang lain. Padahal kesempatan itu Allah turunkan kepada kamu, tapi kamu tidak mengambilnya, kamu mengabaikannya. Orang itu akan datang kepada yang lain dan oleh orang lain diberi. Nah itu Rasulullah itu makanya sampai jadi akhlak gitunya. Rasulullah itu sampai jadi akhlak dengan gambaran seperti ini. Menurut Jabir bin Abdullah, Nabi itu tidak pernah diminta apapun lalu mengatakan tidak. Wah, nggak ada kamusnya. Kalau dalam bahasa kita mah nggak ada kamusnya. Rasulullah itu intinya kan menjadi nggak ada kamusnya di dalam diri Rasulullah itu ketika kesempatan beramal itu lewat di depan mata lalu diabaikan. Nggak ada kamusnya dalam diri Rasulullah yang demikian. Padahal kan namanya juga nabung gitu kan, namanya juga nabung kan, nabung pahala, namanya juga nabung. Nabung itu kan berangsur, makanya nabung jo sekaligus gitu, bukan lain ke nabung itu gitu mah. Kalau nabung itu kan sedikit demi sedikit, tadi yang disebut menabung pahala, mengumpulkan pahala itu dari hal-hal yang kecil yang itu banyak dalam amalan sehari-hari. Dalam keseharian itu banyak gitu hal yang demikian. Hal-hal yang kecil. Kalau misalnya sehari-hari nih, di antara ini amalan yang sehari-harinya terkait dengan sholat saja nih. Ketika seseorang mau sholat di rumahnya, dia pergi ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Ketika masuk kamar mandi, di situ ada amal soleh. Mendahulukan kaki kiri sambil berdoa. Berapa kali coba sehari? Ya andai dia ini sholat selalu wudhu, anggaplahnya kalau selalu wudhu untuk setiap kali sholat wajib berarti minimal 5 kali. Kemudian wudhunya, kemudian keluar dari jamban juga di situ ada amalan yang kecil lah, anggap gak seberapa. Amalnya cuma mendahulukan kaki kanan sebelum keluar baca doa. Kemudian pergi ke masjid, ketika mau masuk masjid di situ juga ada amal khusus terkait dengan masuk ke masjid, mendahulukan kaki kanan sebelumnya membaca doa dulu. Setelah selesai itu ikut amalan harian. Nah ini yang banyaknya ini hanya salah satu contohnya. Nabung itu mengumpulkan kumpul pahala. Kalau nunggu perang mah lalu kita mati syahid, ini raha yang nuk itu mah da eueuh atuh. Ya apa kita nunggu yang demikian kalau ikut berperang ini kan luar biasa, pahalanya besar pasti. Sampai Allah menetapkan kan bagi mereka yang gugur di medan perang itu istimewa, jasadnya juga nggak dimandikan, nggak dikafani, dikuburkan saja dengan baju yang dipakai perangnya. Dan setelah meninggalnya pun kan ditempatkan di tempat khusus, bukan di alam barzakh seperti umumnya manusia. Kalau umumnya manusia kan ini yang ini penjelasan tentang amalnya dari hadis yang ini berarti penjelasannya. Ketika seseorang meninggal maka akan diikuti oleh 3 hal. Dimana dari yang 3 ini yang 2 akan kembali lagi, yang 1 akan terus menemaninya. 3 hal tersebut adalah keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 akan kembali lagi, yaitu keluarga dan
hartanya, sementara yang satu akan terus menemaninya karena orang ini kan pindah tempat hidup. Nah, ada satu yang terus mengikutinya, ikut pindah berarti. Yang satu itu adalah amalnya. Kalau keluarga dan hartanya, ada gak yang ikut ke alam barzah? Wisi we rek ngajak budak nah milu we. Ayo milu we, ke mana? Digantung sih. Ayo milu we. Nggak ada keluarganya, nggak ada yang ikut, hartanya nggak ada yang ikut. Yang ikut itu adalah amalnya. Di mana amalnya ini kan nanti di sana akan menjelma menjadi, kalau orangnya orang yang soleh, amalnya amal soleh, berarti di sana akan menjelma menjadi sosok yang menyenangkan, menggembirakan untuk menjadi temannya selama di alam kubur. Kalau orang yang durhaka, amalnya itu akan menjelma menjadi sosok yang mengerikan dan menemaninya selama di alam kubur. Nah, orang yang mati syahid enggak seperti itu. Orang yang mati syahid, orang yang mati syahid itu oleh Allah ditempatkan di bawah aras. Dari sana mereka sudah boleh, sudah bisa keluar masuk surga. Sekarang mereka sudah demikian, berarti yang mati syahid. Bukan di alam kubur ditemani amalnya, enggak, ini mereka ini istimewa. Nah, kalau nunggu yang seperti itu kapan gitu kan, enggak akan ada. Bisa jadi sampai kita meninggal emang ada perangnya. Padahal ada yang bisa melebihi mereka. Meskipun tidak ikut perang tapi bisa melebihi mereka. Dan di alam kuburnya, di alam kubur setelah meninggalnya digabungkan, disatukan dengan mereka yang mati syahid. Padahal meninggalnya bukan di medan perang. Mungkin ini nggak ngeh lah gitunya, mungkin ini nggak ngeh gitunya orangnya. Banyak kan sahabat yang mati syahid. Ya, sahabat yang mati syahid kan banyak. Yang terkenal kan Hamzah gitunya, Hamzah pamannya Rasulullah SAW. Dan nah banyaklah itu pokoknya. Nah, dari semua sahabat, semua nih ya, semua itu artinya yang mati syahid ataupun yang tidak mati syahid. Dari semua sahabat, misalnya yang gugur di medan perang lah Hamzah misalnya barusannya terkenal nih ya. Dari semua sahabat itu, sahabat nomor satu siapa? Abu Bakar. Sahabat nomor satu mah Rasulullah sudah menyabdakan, orang pertama dari umatku yang pertama, yang paling depan, yang paling dulu masuk surga dari umatku adalah Abu Bakar. Kenapa Hamzah kalah? Padahal dia mati syahid. Abu Bakar enggak mati syahid. Ya tetap saja kan ada hitung-hitungan amal berarti kan. Nah, Abu Bakar ini dengan semua amal yang dilakukannya itu ternyata mengalahkan mereka yang mati syahid. Akhlak berarti itulah akhlak. Bisa mengalahkan mereka yang mati syahid. Kalau nunggu-nunggu mati syahid itu ya kapan kita dapat kesempatan yang demikian kan enggak. Tapi Abu Bakar juga buktinya tidak mati syahid, lebih dari yang mati syahid. Tentu banyak juga sama Abu Bakar ini mengerjakan amalan-amalan yang nilainya besar, tentu banyak Abu Bakar. Tapi bagi Abu Bakar ini, karena Abu Bakar kan jadi sahabat urutan nomor satu paling atas mengalahkan yang syahid ya. Nah, ternyata Abu Bakar itu kan ya seperti Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan kesempatan beramal sekecil apapun, bahkan itu dibiasakan, bahkan menjadi akhlak. Itulah keunggulan Abu Bakar. Kalau Imam Bukhari kan secara isyaratnya di dalam bab sholat berjamaah, yang paling berhak menjadi imam itu adalah ahlul ilmi wal fadli. Ta'al fadli itu adalah orang yang berakhlakul karimah,
Bukan hanya soal ilmu, berartinya yang paling berhak menjadi imam itu adalah ahlul ilmi yang berilmu. Ya masa menjadi imam tanpa ilmu mungkin ngaco di imaman itu deh. Dan ini al-fadlu itu pada amal. Ya, Abu Bakar ketika setelah Rasulullah meninggal, yang menjadi imam, yang menjadi khalifah Abu Bakar pada amal. Keunggulannya Abu Bakar itu pada amalnya. Bahkan Abu Bakar ini mengalahkan mereka yang mati syahid dapat pahala. Abu Bakar juga banyak mengerjakan amal yang sehingga mengumpulkan banyak pahala meskipun tidak mati syahid. Artinya pahala yang dikumpulkan Abu Bakar lebih banyak dari mengalahkan mereka yang mati syahid. Mati syahid ada pahalanya. Kemudian orang yang mati syahid ini juga kan dia punya banyak amal yang lain, tapi tetap kalah oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tidak mati syahid. Ya ininya tidak saya katakan tidak itu Abu Bakar sahabat nomor satu, bukan mereka yang mati syahid. Keunggulan, keistimewaan itu Abu Bakar dibanding yang mati syahid sekalipun dari apa? Dari mana itunya, dengan apa Abu Bakar menjadi sahabat nomor satu? Ya ini, yaitu dari akhlak al-fadlu. Kalau pernah saya katakan di dalam Al-Quran kan jelas ada perintahnya, fastabikul khairat, berlomba-lombalah di dalam beramal soleh, gitulah intinya, berlomba-lombalah di dalam beramal soleh. Tak Abu Bakar juara, nah itu teh nu mati syahid dieleh ku Abu Bakar mah urusan itu mah. Kalau urusan berlomba-lomba di dalam beramal soleh, Abu Bakar itu tidak pernah terdahului, tidak ada yang mengalahkannya. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama, sahabat nomor satu. Di antaranya ditunjukkannya oleh hadis yang tadi, orang pertama yang paling dulu, yang terdepannya, yang paling dulu masuk surga dari umatku itu adalah Abu Bakar. Kemudian tentang hadis ini juga nih tentang Rasulullah itu menerangkan pintu surga. Pintu surga itu ada 8 dan akan ada orang yang bisa masuk dari pintu manapun yang ia sukai. Dan itu juga Rasulullah menyebut Abu Bakar, contoh orangnya. Abu Bakar itu orang yang pantas masuk surga dari pintu manapun. Itulah kelebihan Abu Bakar. Pada ini berarti pada amalnya. Al-fadlu itu adalah amal. Dimana amal di sini kan kalau khuluknya Al-Quran kan amal soleh, bukan hanya kebaikan kan. Ya, amal itu kalau berasal dari khuluk Al-Quran atau ajaran Islam, ini bukan hanya kebaikan. Kalau tadi saya katakan bukan hanya pasti baik dan benar, tapi itu menjadi amal soleh. Dan kalau itu sudah menjadi akhlak, bahkan menjadi bentuk dirinya, amal soleh atau akhlak tersebut, itulah al-birru, itu amal yang paling dicintai oleh Allah, pasti diberi pahala paling besar. Ini hal kecil, berartinya sebetulnya ini dari hal kecil. Rasulullah itu tidak pernah diminta apapun kemudian mengatakan tidak. Ya apalagi untuk hal-hal yang dianggap kecil, dianggap sepele, dianggap remeh, pasti Rasulullah itu akan memenuhinya. Ya, bahkan dengan contoh seperti tadinya pernah terjadi lah, Rasulullah itu didatangi oleh orang yang meminjam uang, kemudian sebetulnya Rasulullah tidak punya, tapi beliau mengatakan, ya itulah, tidak pernah mengatakan tidak. Ketika ada yang meminjam uang, saya tidak bisa memenuhinya karena saya tidak punya uang. Nah itu nggak ada di dalam kamusnya untuk Rasulullah SAW. Rasulullah akan melakukan artinya kesempatan beramal. Dengan cara apa? Saat itu kan kalau memberi pinjam uangnya kan nggak ada.
Tapi Rasulullah kemudian memerintahkan, datanglah kepada si Anu, katakan pinjam uang sejumlah yang kamu perlu, katakan nanti saya yang membayar. Itu kan sama saja kan, seolah-olah Rasulullah kan yang memberi pinjaman. Nah sampai di situ dulu, tanya hadisnya pendek sih sebetulnya hadisnya nih ya, hanya ya dah sahabat mah pondok ya di palinter. Ya, sahabat mendeskripsikan atau menerangkan Rasulullah hanya dengan kalimat seperti itu, tapi kan maknanya luas ternyata. Ya inilah akhlak Rasulullah SAW. Dan kalau akhlak pasti berasal dari khuluk, gitulah. Tidak ada amal yang tidak ada khuluknya, itu nggak akan ada. Apa yang muncul keluar menjadi amal itu berasal dari khuluknya. Sementara kalau Rasulullah SAW kan khuluknya pasti Al-Quran, nggak ada yang lain itu yang ada di dalam hati Rasulullah. Berarti kan Rasulullah itu tidak di dalam dirinya nggak ada takabur, tidak ada hasud. Di dalam hati Rasulullah itu hanya ada Al-Quran, nggak ada yang lain. Kalau orang Islam lahnya nih sedikitnya, kalau orang Islam, orang Islam sholat ria, berarti kan Quran ada, ria ada, berarti di dalam hatinya kan. Ya kalau demikian artinya kan seperti itu, berarti Al-Qurannya ada, rianya ada. Kemudian juga orang itu suka hasud, berarti Al-Qurannya kurang ditumbuhkan. Sehingga masih ada tumbuhan lain di sana, bahkan mengalahkan Al-Quran. Apalagi orang Islam yang memang tidak menanamkan Al-Quran di dalamnya, itu seperti Abu Jahal, itu mah ada Quran tapi hanya disimpan di kepalanya, Qurannya sendiri itu hanya disimpan di kepalanya. Lalu yang ada di dalam hatinya sebagai khuluk apa? Ya, pasti penyakit hati, bukan yang lain. Matakna ari Abu Jahal, nah buat disebut Abu Jahal kan, Abu Jahal deh bapaknya kebodohan. Ya Abu Jahal itu kan ya bapaknya kebodohan lah gitunya. Padahal Al-Quran melotok, orang Sunda mah hafal atau Al-Quran mah bukan hanya hafal, paham, tapi kan tidak menanamkan di dalam hatinya. Ya sehingga ya gitulah amalannya bukan yang berasal dari Al-Quran. Sehingga Allah menyebut mereka jahiliyah. Eta penyakit biang segala penyakit mah eta jahiliyah, kebodohan. Terserahlah tanya hadisnya satunya. Ini sangat menggambarkan nih sebetulnya, meskipun pendek redaksinya, tapi sangat menggambarkan. Ya seperti itulah Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah mengatakan tidak. Artinya yang tadi seperti Aisyah juga mengatakan Rasulullah itu tidak apabila sudah melakukan suatu amal maka beliau akan terus melakukannya. Artinya didawamkan atau akan terus diamalkan secara konsisten. Sebetulnya ini sudah bicara akhlak. Ya, kalau khuluknya pastilah khuluk Rasulullah SAW itu Al-Qurannya di dalam hatinya itu tidak ada yang lain. Maka semua yang muncul menjadi amal itu adalah amal soleh. Kalau itu menjadi akhlak, nah sebutannya al-akhlakul karimah. Kalau yang kemarin kan ternyata al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Kemarin kan yang di dalam tahdzibul al-akhlakul karimah itu pintu surga. Kalau untuk nanti di akhirat, orang yang di dalam hatinya ada takabur meskipun sebesar debu itu akan menghalanginya masuk surga. Kalau untuk di dunianya, orang yang ada takabur di dalam hatinya meskipun sebesar debu susah untuk berakhlakul karimah. Karena al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Tasalah 21 Masih ada, berarti masih bab ini nih ya, masih ada 4 masih ada 4 lagi hadisnya nih, masih panjang bab ininya. Imam Bukhari memang di sini kan memasukkan 8 sebetulnya. Imam Bukhari dalam bab ini memasukkan 8 hadis.
Karena ini bab, ya itulah bab yang fundamental, mendasar, karena segala sesuatunya itu berasal dari sini. Khuluq yang benar, ya khuluq yang benar, khuluq yang baik itu kan menentukan amal secara keseluruhan. Jadi pantasnya kalau saya melihat ternyata Imam Bukhari di sini memasukkan sampai 6 nih hadisnya.